Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782092. Jadi sini saya akan mengerjakan tugas video hands on Cisco Packet Tracer, teman-teman, pada mata kuliah jaringan komputer 2 tentunya. Itu 9.3.3 yang judulnya HSRP Configuration Guide. Jadi pada lab ini kita akan belajar cara gunain protokol HSRP atau Hot Standby Router Protocol. Jadi gunanya untuk nyediain gateway, default gateway yang redundan bagi host-host di sebuah LAN. Jadi tujuannya kayak kita ngatur suatu router yang kita atur sebagai aktif dan satu router lagi buat cadangan atau standby untuk sebuah grup HSRP. Jadi langsung aja ke langkah-langkah pengerjaannya, teman-teman. Di sini ada topologi jaringannya, dari jaringannya, dan ada addressing table, dan ini adalah HSRP virtual gateway yang akan kita gunakan untuk konfigurasi nanti, teman-teman. Oke. Nah, sini gunanya untuk spanning tree protokol juga untuk mengubah untuk mencegah looping dalam pengiriman data frame. Nah, di sini ada configure HSRP on R1, masuk ke dalam interface gigabit data 01. Saya sebenarnya ketutupan gimana sih lihatnya. Nah, pokoknya di situ dia. Oke, enable ya, enable terminal interface gigabit data 01, masuk ke interface nya, kita lalu masukkan perintah standby version 2. Nah, di sini kita ngatur versi HSRP nya yang kita gunain adalah versi 2. Sebenarnya ada versi 1 juga, teman-teman, tapi itu yang lama ya, yang klasik. Jadi versi 2 ini mendukung lebih banyak grupnya, lalu bisa pakai IPv6 juga, dan dia memiliki MAC address yang multicast atau berbeda gitu. Selanjutnya kita masukkan standby IP1 grup 1, standby IP grup 1, lalu satu IP virtualnya tadi 1.254. Terus typo, teman ya. Aduh, balik lagi. Standby 1 IP. Nah, di depan satunya. Jadi di sini kita buat HSRP yaitu grup 1 dan menentukan alamatnya yaitu ini yang ada di addressing table. Jadi ini adalah IP virtual, teman-teman ya. IP virtual gateway yang kita pakai bersama-sama di topologi jaringan ini. Jadi host, PC, dan switch juga akan menggunakan IP ini sebagai IP default gateway-nya nanti. Supaya kalau router mati, router cadangan bisa langsung gantiin posisinya tanpa mengubah klien. Lalu standby 1 priority 150. Aduh, pencet screenshot. Nah, di sini kita mengatur prioritas yang lebih tinggi karena prioritas defaultnya itu adalah 100, teman-teman ya. Kita atur jadi 150. Jadi kayak maknanya itu supaya R1 ini kita kasih prioritas yang lebih tinggi. Dia jadinya kayak kelasnya itu yaitu sebagai router aktif, teman-teman. Jadi prioritas yang lebih rendah nanti R3 itu akan jadi itu apa? Router standby atau cadangan. Jadi kayak ada yang lebih tinggi gitu. Standby 1, itu masuk ke perintah selanjutnya. Sini ada standby 1 prem, gunanya untuk mengaktifkan fitur preemption. Jadi misalnya kalau router R1 ini mati ya, terputus, lalu R3 akan yang ngambil alih. Jadi pasti R1 ini bakal hidup lagi karena diperbaikin. Nah, dia akan ngambil otomatis posisi router R3 itu lagi, teman-teman. Karena tentunya karena kita udah ngatur prioritasnya lebih tinggi. Ya kan juga sebagai router aktif itu jabatannya itulah. Nah, oke, sudah di R1, kita masuk ke router 3, teman-teman.
sama ya, hampir sama, tapi ini adalah router standby atau cadangan. Di terminal sini yang kita atur adalah interface gigabit ethernet 0. Interface gigabit ethernet 0. Dia ada di sini nyelip, nggak bisa dilihat teman. Gimana sih? Pokoknya di sini ya. Interface gigabit ethernet 0/0 standby version 2, sama kita gunakan yang version 2. Lalu kita pasang standby IP standby 1 grup 1 IP nya 192.168.1.1.254 IP virtualnya. Oke, selanjutnya standby version 2 udah ya. Di sini kita nggak perlu ngatur prioritasnya sama premissionnya tadi teman-teman, karena ini adalah router cadangan ya, kelasnya sebagai cadangan. Oke, selanjutnya kita tentunya akan ngatur di S1 lagi teman-teman, karena yang saya bilang tadi ya, jadi dia akan menggunakan IP default gateway-nya juga, yang kita bisa cek. Default gateway-nya 11 teman, kan kita harus menggunakan ini teman-teman IP yang virtual tadi. Oke, kita lakukan di sini configure terminal dulu. Kita enable configure terminal, langsung aja IP default gateway 192.168.1.254. Nah, ini gunanya biar bisa komunikasi teman-teman, biar jadi kesalah gitu, karena default gateway yang berbeda. Jadi kita atur sama itu juga di suite S3 teman-teman ya. Nggak perlu interface, IP default gateway 192.168.1.254 sama kita atur. Lalu ada di hosted di dua PC ini juga, dua device. Di sini kan ada IP addressnya masih salah. Oke, sini kita sudah mencapai 100% juga completion-nya. Sudah selesai kita untuk pengerjaan lab ini teman-teman. Jadi kita udah belajar tentang HSRP teman-teman. Itu gunanya buat nyediain default gateway ya, nyediain jaringan cadangan gitu, standby, ngatur virtual IP sebagai gateway bagi host-host jaringan ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.